Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kita lanjut cerita film serial dirilis Ertugrul Season 1 episode kedua. Diceritakan di episode sebelumnya, saat Ertugrul tertidur, banyak orang misterius yang menghampiri mereka. Ia kemudian mendengar suara dan sepertinya itu berasal dari orang yang berjubah putih di atas pohon. Ia bangun dan bertarung dengan mereka. Di tenda Halime, ada sosok yang melihat anak buah Kurdoklu sedang berjaga bersama kudanya. Ia pun melempar sesuatu kepadanya. Pertarungan Ertugrul dan teman-temannya terus berlanjut. Di tenda, Halime dan keluarganya terus berusaha melepaskan diri. Mereka dibawa keluar. Saat Yigit keluar, terlihat ia dibunuh oleh orang tak dikenal. Anak buah Kurdoklu pun berdebat dengan sosok pria misterius itu. Deli Demir kemudian membantu. Ternyata Yigit hanya pura-pura pingsan dan bekerjasama dengan orang tak dikenal itu. Akhirnya diketahui sosok itu bernama Afsin. Di tempat Ertugrul mereka masih bertarung, tapi Turgut Kardesim terkena panah. Diketahui yang menyerang adalah anak buah Karatoigar. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Titus marah-marah kepada Karatoigar. Ertugrul telah membunuh anak buah Titus dan Karatoigar, dan mereka merasa sudah melakukan kesalahan dengan meremehkan Ertugrul. Karatoigar setuju Titus membereskan sendiri asal tidak di wilayahnya. Di suku Kai, Selcat membawa minum untuk suaminya Gundoklu dan menanyakan kenapa ia terlihat tenang. Ternyata Gundoklu hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Sebentar lagi musim dingin dan Karatoigar akan melakukan serangan pertamanya. Dan sebuah suku tanpa pemimpin adalah seperti anak yatim. Ia akan tetap diam dan tak akan membuat gaduh dan akan terus bersabar, kata Gundoklu. Sulaimansyah memarahi pengawalnya atas kegaduhan yang terjadi. Menurut pengawalnya, mereka tidak mungkin masuk tanpa bantuan orang dalam. Sulaimansyah mencurigai Kurdoklu, namun ia menyangkalnya. Pengawalnya dipecat dan menyuruhnya untuk mengumpulkan semua penjaga yang bertugas semalam dan menunggu hukuman darinya. Kurdoklu meminta izin bertemu dengan Karatoigar lagi, tapi Sulaimansyah tak mengizinkannya dan menyuruhnya untuk mengirim mayat-mayat pasukan ke Karatoigar dan sisanya tergantung keberhasilan Ertugrul. Di tempat Halime, Akjakoca sedang mengobati Numan dan menyarankan Numan untuk jalan-jalan keluar. Orang yang menolong mereka semalam yang bernama Afsin kemudian masuk. Ia lalu memberikan kalung kepada Yigit. Katanya itu adalah kalung keluarganya, kalung Kesultanan Seljuk. Ertugrul dan pasukannya terlihat melewati sungai. Di dekat sungai itu mereka beristirahat. Mereka lalu menurunkan Turgut yang terkena panah dan mau merawat lukanya. Tiba-tiba datang Ibnu Arabi dan Darwis. Ia mengatakan untuk hati-hati karena di sini penuh dengan kabut. Kemudian Ibnu Arabi mencabut anak panah yang tersisa di tubuh Turgut. Di tempat Halime, Afsin mengaku ia bekerja untuk Melik Rukneddin, adik Numan. Dan nama lengkap Afsin adalah Semseddin Afsin Bey. Adik Numan telah meninggal di pangkuannya dan kalung ini adalah kalung Melik. Akhirnya diketahui Numan adalah pangeran Kesultanan Seljuk. Numan telah mendengar bahwa Afsin adalah komandan yang baik. Tapi Numan masih belum percaya Afsin. Ia mengira ini adalah permainan dari Sultan Aliadin. Kemudian Afsin meyakinkan Numan bahwa adiknya adalah pangerannya Afsin. Dan yang terpenting adalah karena sikap Numan pada Sultan Aliadin. Numan tidak berebut kekuasaan dengannya dan tetap setia pada kerajaan. Karena itu Numan layak untuk dihormati. Kalau Numan berkenan, Afsin akan membantu untuk menyingkirkan Karatoigar. Halime tahu pasti ada yang telah menyusupkan anak buah Karatoigar ke sini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk semudah itu. Afsin tidak tahu siapa, tapi jelas ia adalah orang yang sangat cerdik. Aikis kemudian mengajak Halime menemui Ibu Haime karena ia sangat mengkhawatirkan mereka. Terlihat pasukan yang lalai menjaga pada malam itu dicambuk di luar tenda. Di Kastil Amanos, Ustadz Azam memimpin rapat para pasukan salib. Ia sudah menyiapkan pasukan dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kurdoklu datang menemui Gundoklu. Gundoklu mencurigai pamannya Kurdoklu bahwa ia tahu penyerangan semalam.
Kundokdu mengundang pamannya ke tendanya malam ini untuk membereskan masalah itu sebelum terlambat. Halime dan Aikis kemudian menemui Ibu Haime. Ibu Haime prihatin atas apa yang terjadi. Tapi setelah ditanya kenapa para penjahat itu mengejar mereka, Halime tetap berbohong dan mengatakan ayahnya adalah seorang saudagar dan ditangkap oleh pasukan salib saat berdagang di Mediterania dan akan menjual mereka ke Karatoigar dan mereka dari suku Kinik. Ibu Haime mencurigai apakah mereka dari suku Kinik yang mendirikan Kesultanan Seljuk atau suku Kinik yang mana. Selcan pun memotong pembicaraan mereka membawa kain untuk Ibu Haime. Ibu Haime protes karena warna kainnya pucat. Selcan beralasan karena musim kering jadi mereka tidak punya cukup rumput untuk pewarna. Jadi mereka mengencerkannya. Halime menyarankan dengan mencoba akar dari daun woad. Tapi Selcan mengatakan ini musim kering jadi tidak ada daun yang tersisa. Padahal ini harus dijual sebelum mereka bermigrasi. Di Kastil Amanos diperlihatkan para tamu Ustadz Azam. Ia mendoakan mereka dan memberikan mereka sebuah kotak satu orang satu. Ustadz Azam pun memerintahkan salah satu dari mereka yang dianggap paling cerdas yang bernama Rahel. Ia diperintahkan tugas yang paling sulit yaitu ke perkemahan suku Kayi ditemani dua prajurit salib. Rahel memperlihatkan wajahnya yang buruk rupa dan langsung pergi. Ustadz Azam menjelaskan rencananya ke komandan pasukan salib adalah untuk menyebarkan wabah. Di tenda, Numan menceritakan ada seorang perempuan tua pembuat kain di istana. Hasil karyanya sangat cerah, seluruh istana tercengang, bahkan kakek sultan kagum melihatnya. Ibnu Arabi menceritakan bagaimana mereka yang sudah bertahun-tahun meninggalkan Andalusia karena sebuah penglihatan. Pergi berkelana dari negeri satu ke negeri lainnya karena mengikuti panggilan ilahi. Ertugrul pun mengatakan mereka pergi ke Aleppo karena untuk menemui Emir Al-Aziz. Di saat mereka mengobrol, datang dua orang tak dikenal. Mereka meminta untuk bergabung karena melihat ada api yang menyala. Yang ternyata itu adalah Titus, tapi kelompok Ertugrul tidak menyadarinya. Di tenda, Kundokdu mencurigai pasti Karatoigar punya mata-mata di dalam perkemahan jadi bisa dengan mudah menyerang mereka. Kundokdu membantahnya. Tidak mungkin ada satu orang Kayi yang berani berkomplot dengan Karatoigar. Kemudian Kundokdu bertanya tentang hal yang dibicarakan Kundokdu dengan Karatoigar. Kundokdu meminta tambahan waktu untuk meyakinkan Sulaiman Shah, tapi dia telah menyerang sebelum waktunya habis. Kemudian Kundokdu mempengaruhi Kundokdu untuk bertindak karena ayahnya sudah tua. Kedamaian dan persatuan suku sedang dalam bahaya. Jika itu terjadi, suku Kayi akan hancur. Tapi Kundokdu tetap akan menunggu Ertugrul kembali dari Aleppo. Kalau Ertugrul kembali dengan tangan kosong, maka ia akan bertindak. Dan ia akan melakukan sesuai tradisi yang diajarkan. Di tengah pembicaraan mereka, Sulaiman Shah datang. Di tempat Ertugrul, Titus terlihat makan dengan lahapnya. Ia sudah melakukan perjalanan selama berhari-hari dan sekarang kelaparan dan kelelahan. Ia pun menceritakan pasukan salib menyerang mereka, namun dengan bocornya Bamsi mengatakan beberapa hari lalu mereka telah menghancurkan sekelompok pasukan salib dan menghabisi mereka semua. Titus pun terdiam. Titus menceritakan pasukan salib sedang menyiapkan perang salib baru dan berusaha menarik seluruh dunia Kristen ke Yerusalem. Ia mendengar mereka telah membunuh para pemimpin Muslim. Berarti pesta besar sedang menanti, kata Ertugrul. Kemudian Titus mengatakan orang-orang Muslim saling menghunuskan pedang pada sesamanya. Mereka saling bunuh. Tapi Ibnu Arabi mengatakan, jangan khawatir karena Allah akan mengirim seseorang pemberani yang akan menyatukan dunia Islam. Keturunannya akan membebaskan Konstantinopel dan juga Yerusalem, dan juga akan menjadi pelayan kota Mekah dan Madinah. Titus bertanya identitas mereka. Saat giliran Ertugrul yang mengatakan ia adalah Ertugrul dari suku Kayi, Titus kaget. Di tenda Kundokdu, Sulaiman Shah bertanya tentang tradisi Oghuz yang ingin ia lakukan. Dengan perasaan tegang, Kundokdu menjawab, saat ia menjadi bey dan ada yang menyerang perkemahannya, ia akan menghukum para ab yang lalai dalam tugasnya. Sulaiman Shah pun mengatakan, suatu hari jika kau jadi bey, kau akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu. Sekarang jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang sia-sia. Fokus menjalankan tugas. Besok ia harus mengumpulkan barang-barang yang akan dijual dan 3 hari lagi Kundokdu akan berangkat bersama karavan.
Ayahnya menyuruhnya karena takut jika Karatoigar punya niat jahat untuk menyerang Karavan, Kundokdu akan menanganinya. Di tempat Ertugrul, Titus pamit karena harus pergi malam ini juga. Ertugrul mengajaknya untuk pergi bersama saat fajar karena malam jalanannya sangat berbahaya. Tapi Titus beralasan sudah berbulan-bulan ia tak bertemu dengan keluarganya. Titus menawarkan untuk mampir di tokonya di Aleppo. Ibnu Arabi menyarankan untuk hati-hati karena pasukan salib bisa menyamar menjadi siapapun. Besoknya di suku Kai terdengar pengumuman bahwa 2 hari lagi karavan akan berangkat. Terlihat kesibukan para warga. Halime membantu Aikis membuat pewarna dari kotoran sapi. Ini akan membuat kain-kain menjadi putih dan bisa diwarnai sesuka hati. Selcan melihat mereka melakukan itu, tapi menurut Aikis, ini adalah ide Halime dan sudah mendapat izin dari Ibu Haime. Gokce bertanya kepada Selcan kenapa ia sangat benci kepada Halime. Padahal semakin ia mengancamnya, Halime justru akan semakin kuat. Itu karena Halime sudah merebut pria yang sukai adiknya, tapi adiknya tidak menyadarinya. Selcan menyadarinya dengan melihat cara Ertugrul memandang Halime. Ertugrul dan kawan-kawan sampai di Aleppo. Di sana mereka dimata-matai seseorang. Mereka mampir di tempat Halebi, murid Ibnu Arabi. Ibnu Arabi memperkenalkan Ertugrul kepada Halebi dan mengatakan mereka sedang mencari tanah. Ertugrul sangat beruntung karena hari ini adalah hari pengaduan. Kalau tidak, mereka harus menunggu bulan depan. Aikis terus mengeluh karena tidak pernah memikirkan membersihkan kain dengan kotoran sapi. Tapi Halime terus menyemangatinya. Mereka juga membahas tentang kawan pengantin Aikis yang sudah lama di lemari. Tapi Turgut terus sibuk dengan berperang. Gokce pun menghampiri mereka. Memang tidak mudah menjadi istri seorang Alp karena ia juga sudah bertahun-tahun menunggu Ertugrul Bey, kata Gokce. Sulaiman Shah akhirnya tahu betapa berharganya Numan bagi Karatoigar. Karatoigar akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya, dan kita harus siaga sampai Ertugrul kembali membawa berita baik. Kemudian Haime melaporkan bahwa Halime berusaha untuk memutihkan kain mereka, dan semoga setelah bermigrasi ke Aleppo, mereka akan menyiapkan pernikahan Ertugrul. Namun Ibu Haime memilih Gokce sebagai calon istri Ertugrul dengan alasan Gokce akan menghentikan ambisi kakaknya yang tidak beruntung. Namun itu tergantung Gokce dan Ertugrul. Selcan menghasut Gokce untuk mendapatkan Ertugrul dengan kata manis dan kecantikannya. Ia harus menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Di sini terungkap Selcan sangat membenci Sulaiman Shah karena ia telah membunuh ayah mereka. Ertugrul kemudian antri di tempat pengaduan. Di sampingnya terlihat orang mencurigakan yang terus melihat Ertugrul. Terlihat ada anak-anak yang menyentuh pedang Ertugrul. Saat giliran Ertugrul masuk, ia memberikan pedangnya kepada penjaga. Ertugrul pun mengatakan kepada Bey di sana bahwa ia menginginkan tanah. Ertugrul tahu Bey itu berasal dari suku Turkmen dengan melihat cincin zikir di jarinya karena itu sebagai jati dirinya. Ertugrul meminta tanah dan sebagai balasannya ia memberikan 2000 Alp di bawah komando Bey itu. Tapi Bey itu mengatakan pengawal istananya lebih banyak dari itu. Ia pun disuruh pergi. Tapi Ertugrul memberontak dengan mengalahkan 3 prajurit karena Bey itu tidak mau mendengarkannya saat dipanggil. Ternyata perkelahian itu dilihat Emir dan Bey yang sebelumnya adalah menterinya. Emir itu ingin mengenal Ertugrul lebih dekat lagi. Ia mengundangnya untuk makan malam bersama. Karatoigar berencana akan bekerja sama dengan Kurdoglu. Karena Kurdoglu tahu Sultan Aladdin tidak tahu masalah ini. Ia tahu para tawanan ini akan membukakan jalan untuk Karatoigar ke istana. Karatoigar tetap meminta Numan dan mengancamnya. Ia dengan Sulaiman Shah akan hancur jika tidak diberikan. Tapi Karatoigar tetap tidak mau memberitahukan siapa Numan itu. Kurdoglu berencana akan memberikan Numan dan Sulaiman Shah dengan langkah pertama, merebut karavan suku Kai. Dengan itu Sulaiman Shah akan mengejar Karatoigar. Di desa, para warga suku Kai sedang mengumpulkan barang untuk dibawa. Titus sedang merencanakan sesuatu dengan memerintahkan tugasnya ke Nasir. Setelah mandi, Turgut, Bamsi, dan Dorgan sadar bahwa senjata mereka hilang, tapi senjata Ertugrul masih ada. Saat makan malam, Emir sangat senang dengan kehadiran Ertugrul.
Nasir anak buah Titus sedang beraksi memberikan sesuatu kepada pelayan wanita. Emir dan Ertugrul membicarakan tentang keadaan suku Kai dan tentang Mongol yang di satu sisi dan pasukan salib di sisi lainnya. Mereka membutuhkan sekutu untuk berjuang bersama. Ertugrul juga mengatakan ia butuh sekutu dengan sebagai gantinya mereka butuh tempat berlindung di musim dingin. Dengan bercanda Emir melanjutkan lalu akan meminta tempat di musim panas dan kemudian meminta wilayah. Ertugrul membenarkan. Emir kemudian berkata, bagaimana kalau ia memberikan Aleppo kepada mereka? Ertugrul merasa tidak enak kepada Emir. Karena suku Kai sudah memberikan hadiah, maka Emir membalas dengan memberikan hadiah. Ternyata itu adalah senjata teman-teman Ertugrul. Ertugrul pun merasa malu. Emir mempertanyakan bagaimana seorang pemberani yang bahkan tidak bisa menjaga senjatanya. Di saat damai, Ertugrul pun terdiam. Terlihat seorang wanita menukar lilin di kamar. Ternyata di pertemuan itu ada Nasir, anak buah Titus. Emir memanggilnya duduk di sampingnya. Emir menyuruh Ertugrul dan lainnya untuk pergi dan istirahat. Di kamar, Turgut, Bamsi, dan Dogan sangat menyesal karena gara-gara mereka tidak menjaga senjata mereka. Itu telah membuat Ertugrul malu di depan Emir. Selesai berdoa, Ertugrul terasa pusing dan pingsan di tempat tidurnya. Saat pingsan itu, ia melihat dirinya sendiri yang sedang terikat di dalam sumur. Api keluar dari dalam sumur itu. Terlihat Ibnu Arabi dengan penglihatannya mengetahui apa yang terjadi dengan Ertugrul. Kemudian menyuruh Ertugrul bangun. Ternyata di sana sudah ada orang yang ingin membunuh Ertugrul. Perkelahian pun terjadi. Saat Ertugrul mengejarnya, ternyata orang itu bekerja sama dengan Nasir. Tapi saat Ertugrul melihatnya, Nasir membunuhnya. Ertugrul mempertanyakan itu, tapi Emir El-Aziz tiba-tiba datang. Ertugrul sudah banyak belajar di istana ini, ternyata selain menjaga senjata, mereka juga harus menjaga nyawa mereka sendiri. Nasir pun mengatakan orang yang ia bunuh adalah prajurit Templar. Mendengar itu, Titus marah-marah. Titus mengatakan kepada Nasir untuk memberikan saja apa yang mereka mau dan menempatkan suku Kai di wilayah perbatasan dengan pasukan salib. Dengan begitu sukunya pasti akan hancur. Itu terletak di kaki gunung Amanos berbatasan dengan kerajaan Antioquia. Ini akan menjadi musim dingin terakhir mereka, kata Titus. Namun Nasir mengatakan ini adalah permainan yang berbahaya, tapi ia tidak bisa membantahnya. Afshin yang selama ini mengikuti saudagar Ghazanfar sudah tidak mau lagi mengikutinya. Sekarang ia lebih memperhatikan Numan dan keluarganya. Sulaiman Shah tidak mau membiarkan Ghazanfar membeli barang-barangnya, maka mereka harus pindah, tapi Afshin tidak mau. Terlihat Kurdoglu memasuki tenda Numan. Kurdoglu mempertanyakan tidak seperti biasanya saudagar pandai memainkan senjata seperti Numan. Meskipun dalam kondisi terluka, Numan beralasan ia hanya ingin menyelamatkan anaknya. Keterampilan pedangnya ia dapat saat bermain waktu kecil. Kurdoglu menambah curiga saat Afshin masuk. Yang satu adalah saudagar dan yang satunya lagi adalah pelayan karavan. Dua-duanya memainkan senjata seperti prajurit dan itu hebat. Di situ Numan sadar dan tidak heran kenapa Para Toygar bisa menyusup dengan mudah. Selcan memotong rambut Kurdoglu. Itu membuatnya marah, tapi Selcan beralasan mereka belum punya anak, maka dari itu Ibu Haime lebih menyayangi Halime yang sudah menganggapnya seperti putrinya. Ibu Haime menganggap Selcan seperti pelayan, bukan seperti putrinya, karena ia belum punya anak, kata Selcan. Tapi Kurdoglu memarahinya dengan mengatakan jangan berbicara yang tidak-tidak tentang ibunya, karena dia bukan seperti itu. Ibu Haime bersyukur Kurdoglu sudah mulai sadar. Ia telah mengumpulkan karavan dengan cepat dan ini bukan tugas mudah. Halimah terus mengerjakan tugasnya. Saat Halimah pergi, terlihat Selcan menaburkan sesuatu di tempat Halimah bekerja dan itu dilihat Gokce. Gokce melarangnya karena ini bukan cuma tentang Halimah tetapi juga seluruh karavan. Tapi Gokce malah dimarahi Selcan. Teman-teman Ertugrul meminta maaf karena waktu itu sudah membuatnya malu. Ertugrul pun memaafkannya. Kemudian penjaga menyampaikan pesan bahwa Emir El-Aziz ingin bertemu dengan Ertugrul. Emir meminta maaf atas kejadian semalam, tapi mereka tetap akan mencari tahu siapa dalangnya. Mereka telah memutuskan untuk memberikan tanah karena Nasir yang meyakinkan mereka. Tanah itu terletak di bagian barat Sungai Asi dan tempat itu adalah wilayah subur, tapi musuhnya pun banyak.
Itu adalah perbatasan dengan mereka yang semalam ingin membunuh Ertugrul, yaitu pasukan salib. Ertugrul tidak takut karena musuh akan membuat mereka semakin kuat dan tangguh. Kata-kata itu sangat disukai Emir karena ia sanggup mengadu nasib di bawah cengkeraman kalajengking. Mereka sangat kagum dengan keberaniannya. Ertugrul pun mengatakan selama ia punya sekutu seperti kalian di belakang kami, maka kami tidak ragu untuk menggunakan tubuh kami sebagai perisai. Halimah kaget dengan kainnya yang sudah berubah. Satu-satunya yang membuat seperti ini adalah rumput peger. Dan mereka tahu siapa pelakunya. Tapi Halimah sabar, semua pasti ada solusinya. Ertugrul kembali ke kamarnya dan mengajak mereka melihat ke tanah baru. Mereka pun senang. Selcan ternyata pergi ke dukun dan membawa rambut Gundokdu dengan berharap Selcan mempunyai anak dengan Gundokdu. Saat mengatur persiapan karavan, Kurdoklu menghampiri Gundokdu. Pamannya itu mengatakan ini bukan ide bagus. Ia mengkhawatirkan Karatoigar yang kita tidak akan pernah tahu apa yang akan dilakukannya nanti. Tapi Gundokdu tidak mau karena dia adalah anak seorang bey. Tidak pantas jika hanya diam di perkemahan. Dan lagi pula semua orang yang sudah siap menaruh kepercayaan kepadanya. Dan Gundokdu wajib menjaganya. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik jika Karatoigar macam-macam. Selcan dan Dokce memberikan kain buatannya ke Ibu Haime. Haime sangat memuji Dokce. Sebaliknya Haime sangat kecewa dengan kain Aikis dan Halime. Ibu Haime memberikan kesempatan lagi untuk mereka. Sebelum pergi, Ertugrul ingin bertemu Ibnu Arabi, tapi ia sudah pergi. Di Kastil Amanos, Ustadz Azam marah-marah kepada Titus karena ia sudah mendekatkan suku Kai dengan mereka. Ertugrul dan kelompoknya melihat tanah diberikan oleh Emir. Ini adalah surga, tapi neraka juga ada di depan. Wilayah Antioquia ada di sana dan benteng rahasia Templar pasti ada di sekitar sini. Mereka pun menikmati tanah baru mereka. Kenapa mereka menelantarkan surga seindah ini? Itu karena ada pintu neraka di sebelahnya. Ertugrul berkata kepada Turgut setelah pindah ke sini maka mereka akan menyiapkan pernikahannya. Di tempat jauh ada mata-mata Titus yang melihat mereka. Tapi Ertugrul tahu bahwa selama ini mereka dibuntuti. Ertugrul bertanya siapa yang menyuruhnya, tapi penguntit itu kemudian minum racun. Mereka menemukan burung pembawa pesan di kudanya. Saat istirahat, Ertugrul terus memikirkan Halimah yang saat ini melakukan tugasnya membersihkan kain. Entah bagaimana Halimah juga memikirkan Ertugrul juga. Di Kastil Amanos, salah satu tahanan mengatakan yang dinanti telah datang. Ternyata nama lain Ustadz Azam adalah Petruccio dan tahanan itu adalah kakaknya Giovanni dan nama lain Giovanni adalah Omer. Omer percaya semua yang dikatakan Ibnu Arabi akan jadi kenyataan. Bintang jatuh adalah tanda akan datang seorang pemimpin yang dinantikan. Mereka akan menyatukan dunia Islam jadi satu kepalan. Dan dengan kepalan itu akan menghancurkan semua rencana busuk Petruccio atau Ustadz Azam. Sulaimansyah memeriksa persiapan karavan, tapi Haime tidak melihat Aikis dan Halime. Tak lama Aikis dan Halime datang dengan membawa kotak yang isinya kain. Mereka sudah berusaha semalam untuk memutihkan kain itu. Haime pun memeriksanya dan ia kagum, ia belum pernah melihat warna secerah ini. Karatoigar menerima kabar bahwa karavan sedang dalam perjalanan dan Gundokdu sebagai pemimpin. Terlihat karavan sedang dimata-matai Karatoigar. Ibu Haime menyuruh para wanita beristirahat setelah membersihkan tempat itu, kemudian ia memanggil Selcan. Setelah orang tua mereka meninggal, Haime sudah menganggap Selcan dan Gokce sebagai putrinya. Maka itu, Haime ingin menikahkan Gokce dengan Ertugrul. Hal ini membuat Selcan sangat senang. Ustadz Azam atau Petruccio menerima pesan dari burung pembawa pesan yang isinya membuat Ustadz Azam kesal. Terlihat Karatoigar terus mengawasi karavan. Titus mencambuk dirinya sendiri sementara Ustadz Azam memberikan pesan itu kepadanya yang berisi sayap merpati telah bertemu dengan cakar serigala dari Ertugrul putra Sulaimansyah. Kelompok Ertugrul pun sampai ke pemukiman suku Kai. Di tengah perjalanan, karavan diserang oleh pasukan Karatoigar.
Tapi Hamzah terpana dan kini Kundoktu harus berjuang sendiri menyelamatkan karavan. Kelompok Ertugrul sampai di pemukiman suku Kai dan mereka melihat orang-orang sedang beristirahat dan karavan pasti sudah berangkat. Saat Gundoktu sudah tidak punya harapan, Karatoigan menghampiri mereka dan film pun bersambung. Terima kasih untuk yang terus stay tune di channel ini. Terus ikuti channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungannya dan sampai bertemu di video selanjutnya di Dirilis Ertugrul Season 1 episode ketiga. Bye bye.